Saya absen dulu ya, kelas B, kelas C. Kelas C. Ini yang nomor absen 1 sampai 10. Iya, Ibu. Dari Ahmad Khairul sampai dengan Desi Rahayu. Iya, Ibu. Semuanya hadir kelas C? Aduh. Halo? Ada satu Ibu nggak hadir. Siapa yang nggak hadir? Belum hadir ada satu Ibu. Atas nama siapa? Atika Ibu. Atika Putri. Atika Putri. Ya. Nanti kalau udah hadir, kasih tahu Bu Nova ya. Ini Bu Nova Alpa dulu. Oke, kita akan mulai terkait dengan tindakan intubasi dulu. Kita dulu ya. Sudah disiapkan semua alatnya lengkap? Yang sudah disiapkan apa? Intubasi, kemudian LMA, kemudian spinal, epidural. Sama nanti untuk mesin anestesi kita akan bicara hanya SOP saja ya. Saya akan review terkait dengan intubasi. Kira-kira kan teman-teman sudah mendapatkan materinya ya. Nah, terkait dengan intubasi, menurut teman-teman apa nih? Ada yang tahu? Intubasi itu apa? Untuk memanfaatkan perjalanan napas Ibu. Untuk melancarkan jalan napas. Oke. Jadi untuk intubasi itu adalah merupakan satu-satunya suatu tindakan yang gold standarnya, ya gold standarnya untuk membuka jalan napas pada pasien. Ya bisa dengan LMA bisa, tapi LMA itu tidak permanen ya, artinya pada saat kita akan membuka jalan napas pasien dengan menggunakan LMA itu untuk tindakan anestesi berarti dipilih tindakan anestesi yang tidak memakan waktu lama. Paham ya? Nah, intubasi ini merupakan gold standarnya. Ya, jadi suatu tindakan memasukkan pipa trakea ke dalam trakea melalui rima glotis. Jadi ini nanti yang kita cari itu adalah glotisnya pasien ya dengan menggunakan laringoskop. Salam. Pak Abu. Mohon maaf, saya sambil ke Zoom. Tadi sudah ke pasien. Bapak sudah ke sana? Oh, gitu, sebentar. Enggak apa-apa, dok. Oh, ke sana. Oh, jeh.
Halo, terus kemudian untuk tujuannya, tujuan untuk dilakukannya intubasi. Oh, nggih, nggih. Sebentar dulu ya, sebentar dulu. Saya tinggal dulu sebentar ya. Sebentar dulu. Belajar dulu terkait dengan intubasi dulu ya. Sebentar dulu, bentar. Bu Nova tinggal dulu. Teman-teman sudah pernah membaca materinya belum ya? Sudah pernah membaca materinya? Sehingga saya hanya review aja, nggak ngulang dari awal lagi. Materi yang di Skalsa Ibu, yang intubasi Ibu. Iya, kan ada dosen lain atau Bu Nova atau siapa pernah memberikan? Lupa. Oh ya udah, ini ya tujuannya ya. Tujuannya ini untuk satu, mempermudah pemberian anestesi ya. Kemudian mempertahankan jalan nafas. Tadi sudah Bu Nova sampaikan, dalam mempertahankan jalan nafas, ini intubasi adalah merupakan gold standarnya dibanding dengan teknik yang lain ya. Terus kemudian indikasinya itu adalah jelas untuk memberikan oksigenasi. Terus kemudian untuk ventilasi yang adekuat. Terus kemudian indikasinya itu banyak ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita pada anestesi, dia berfungsi untuk memberikan ventilasi, oksigenasi selama proses pemberian anestesi. Nah, pada pasien-pasien yang diperkirakan tidak sadar untuk waktu yang lebih lama dari 24 jam, ini seharusnya diintubasi ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan tindakan anestesi, tutup. Dulu ya, saya stop dulu. Kameranya dihadapkan di pantemnya. Harus sejajar dengan ini, Dok. Harus sejajar dengan apa kayak gitu nggak susah. Sejajar dengan Kalau di bawah nggak susah ya? di atas itu. Ini masukkan chargernya. Masuk. Di sini baliknya soalnya lagi charger. Yang pendek tas chargernya. Terima kasih banyak, Pak. Pilot Tio lagi ngesuk. Itu kan. Berat banget kan? Berat banget. Ini di atasin. Tadi sudah ada yang mencoba belum cara memasang intubasi? Pertama harus apa dulu? Pertama apa dulu, Mbak, Mas? Sebelum kita melakukan intubasi, hal apa yang harus kita lakukan?
Masih ingat? Lemon masih ingat nggak lemon? Lemon masih ingat nggak lemon? Pernah dengar kata-kata lemon? Belum. Masuk. Yang oh, evaluasi intubasi ya, Bu? Bukan. Lihat dulu. Dilihat dulu keadaan pasien. Iya, look externally. Terus E-nya apa E-nya? Iya, evaluasi 332. Evaluasi 332 caranya gimana? Yang pakai jari Ya, 3 jari ya. Dibuka mulutnya. Dia harus lebih dari 3 jari ya. Ini sinyalnya yang jelek saya atau siapa sih? Kok putus-putus ya, Mbak? Terus kemudian M-nya? mana ini gimana ini? M-nya apa M-nya? Ibu sebentar, Bu. Kenapa? Lihat Malampati skornya. Lihat Malampati. Ya, Malampati. Malampati berapa skor normalnya? Tolong. Normalnya 1, maksimalnya 3, Bu. Masa 3 itu udah enggak normal toh. Indikasi Maksimal. ya, ini kontraindikasinya ya. Normalnya, Bu, maksimalnya 3. Normalnya Normalnya 1. 1. Ya, ini kontraindikasinya pemasangan intubasi. Bentar. Masih ada. Halo. Sih laptop aku Halo. Ibu sebentar, gambarnya hilang, Bu. Ada suara ibunya aja. Oh, berarti sinyalnya jelek ya? Yang jelek di saya atau di jenengan ya? Karena di sini full ya. Di kita kayaknya, Bu. Iya, kalau di lab susah emang sinyalnya. Ini di lab mana, Mbak? Di lab anestesi, Bu, di bawah. Nah. Iya, di situ jelek gitu. Ya udah bisa mulai? Kalau lobet apa ya? Iya, lobet bisa mempengaruhi. Pengaruh lobet bisa. Lobet, Bu. Lobet. Dicas dulu sambil di dicas. charger ini, Bu. Ini punya saya juga lobet. Iya. Coba kamu masuk. Lihat aku mana? Nggak tahu dia, gitu. Aku cuma dengar saya mau ketemu sama oleh aku. Dia lagi di dalam Gimana ya? Recording in progress. nggak ada ketentuan. TNR, aku senangnya TNR kalau apa-apa. TNR, Tanjung Rumen.
Nih yang TNR tuh loh, Tanya Rumen. Ininya kan? Iya. Halo, Mbak. Waduh, kok nggak ada sinyal? Ya, Bu. Jelek ya sinyalnya ya? Ya, ini pakai handphone, Bu. Oh, alah, kok pakai handphone? Pakai Enggak, handphone? tadinya pakai laptop, terus dicoba pakai handphone. Yang di laptop nggak bisa sama sekali, Bu. Ini baru dicoba ya. Hmm, Gitu. ya, ya, Jadi ya. dicoba pakai HP. Ya, ya udah wis. Memang, tapi kalau pakai HP pandangannya sempit ya. Iya. Ya udah wis, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa melihat Anda mencobanya. Kalau Anda kan melihat di sayanya memang kecil ya karena Anda pakai HP. Ya udah nggak apa-apa lah. Daripada nyantut-nyantut sinyalnya. Berarti sinyalnya di Jenengan yang kurang bagus ya? Karena di lab sih. Di lab yang kurang bagus sinyalnya. Kita bisa udah mulai ya, lanjut ya. Tadi sebelum tadi Lemon lihat dulu dari luar, saya share-kan dulu ininya ya. Kontraindikasinya apa kalau intubasi itu? Trauma servikal ya. Pasien yang trauma servikal itu kenapa dia merupakan kontraindikasi? Ada yang tahu? Trauma servikal itu berarti di mana? Yang mengalami trauma di mana? Leher ya, karena kita kan ya. Servikal, torakal, lumbalis, sakralis, kemudian koksigil. Jadi di leher. Kenapa kok itu merupakan kontraindikasi dari intubasi? Karena kalau pada intubasi itu harus diberikan posisi sniving ya. Jadi kesulitan kalau untuk pasien yang ini. Oke, kemudian nah ini ya untuk lihat dulu dari luar apakah memungkinkan atau tidak untuk dilakukan tindakan intubasi, look externally, kemudian evaluasi E-nya Lemon, E-nya itu evaluasi untuk normalnya harusnya lebih dari 3 jari. Kalau misalnya dia suruh membuka mata tapi tidak ada 2 jari, itu akan mengalami indikasi terjadinya kesulitan intubasi. Ya. Terus kemudian skor Malampati, itu ada 4, yang normalnya kan 1 sampai 2. Nah 3 sampai 4 itu, intubasi itu kan merupakan tindakan pelimpahan wewenang ya. Jadi harusnya bukan kita yang melakukan, ini pelimpahan wewenang dari SPAN atau dokter. Nah, itu kalau 3 dan 4 kita akan banyak mengalami kesulitan. Sehingga yang normalnya itu 1. Nah, seperti ini. Ini yang kira-kira kalau yang skor 1 tuh yang A, B, C, yang mana? C. Yang C ya, itu skor 1. Kalau yang tengah skor berapa kira-kira? Kalau yang 2, jadi bedanya 1 sama 2 itu bedanya 2 sama 3 itu kalau 2 itu dia masih kelihatan ininya glotisnya, ovulanya ya, kelihatan ovulanya. Kalau 3 itu dia suruh membuka mata nggak akan kelihatan ovulanya. Ovula itu yang cenil-cenil itu. Nah, ini 1 lah ya, normal ya. Ini berapa? Skor berapa? Yang tengah? 2 ya. Yang ini, yang poin A? Itu udah 4 ya. 4 ya. Nah, ini nanti harus kalian cari pada saat laringoskop dimasukkan. Ini yang kalian harus cari seperti ini, ya. Nah, dalam kita melakukan intubasi itu tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi kita pakai Phantom ya. Akan lebih sulit kalau pada pasien seperti biasa, karena biasanya yang sulit adalah kita mencari ininya. Kalau kita posisinya nggak benar, kemudian kita dalam menahan kepala pasiennya juga kita nggak tega, maksudnya apa ya?
itu dia akan tercongkel giginya, itu yang nggak boleh. Jadi nanti laryngoskop blade-nya itu nggak boleh menekan rahangnya bagian atasnya pasien, nanti giginya bisa rompol semua nanti. Nah, itu kemampuan kita di situ. Nah, kita harus bisa melihat vokal cord-nya ini yang nanti akan kita masukkan seperti ini. Ya. Nah, ini leher pendek, ini merupakan kesulitan dalam indikasi kesulitan untuk dilakukan intubasi. Alatnya udah paham ya, statik ya? Hafal ya? Ada yang tidak hafal? Ada yang tidak hafal? Oke, saya minta tolong satu mahasiswa, tolong ambilkan saya laryngoskop. Oke, yang handle-nya yang mana, blade-nya yang mana? Ini handle kan? Ya. Oke, stetoskop saya kira teman udah paham. Tub, yang mana tub? Ambilkan saya yang tub. Alatnya dideketin aja semua. Mana tubnya? Tub itu selang ET-nya loh. ETT-nya. Nah, nah itu ada ukurannya ya. Dari bayi baru lahir sampai dengan dewasa, baik laki-laki dan perempuan semuanya ada ukurannya. Kalau pada pasien anak-anak, Anda tidak, saya nggak tahu, nggak ada ya di situ, nggak disiapin. Kalau Anda coba dilihatin ke Bu Nova, coba. Nah, sekarang Anda lihat ada cuff-nya nggak? Cuff itu yang nyelentir, yang ada yang kayak nyelentir itu nggak, selang kecil nyelentir di situ nempel. Ini Bu. Nah, ya, itu kalau pada anak-anak kita tidak pakai yang ada cuff-nya. Ya. Pada anak-anak jangan ngambil yang ada cuff-nya, paham? Ya, jadi kalau pada anak-anak nggak pakai yang ada cuff-nya, kenapa? Karena kan anatomi pernapasan di anak-anak itu kan dia lebih sempit ya, lebih kecil. Jadi dia tidak usah diisi balon pun dia udah bisa gitu. Itu kan gunanya nanti kita udara 10-20 cc kita masukkan ke dalam cuff itu, nanti dia akan melembung tuh. Itu untuk memfisasi supaya tidak lepas nanti selang ET-nya, ya. Terus kemudian yang termasuk RW mana? Minta tolong ditunjukkan bagging yang mana bagging? Yang termasuk RW. Bagging mana? Ya, ambu bag tunjukkan. Face mask mana? Face mask. Ya, sungkup oksigen mana? Ya, kemudian OPT atau OPA, orofaringial RW-nya mana? OPA. Ya, itu namanya bisa OPA, bisa gudel, bisa mayo, itu sama ya, satu nama ya. Jadi itu punya banyak nama. Ada lagi satu, cuman Bu Nova lupa apa namanya. Jadi nanti kalau di rumah sakit, Dek minta tolong ambilkan OPA, Dek minta tolong ambilkan mayo, Dek minta tolong ambilkan gudel, itu sama. Kemudian tap plester, nanti plester sekalian plester yang panjang. Jangan kayak plester Anda masang infus. Plesternya yang panjang. Introducer yang mana? Introducer coba tunjukkan. Ini pakai HP teman-temannya yang 6 lagi mana? Nggak kelihatan. Bu Novanya nggak bisa. Oh, ya maksudnya teman-teman yang lain kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Introducer yang mana? Tunjukkan ke Bu Nova coba. Yang kayak apa ya? Introducer atau stylet? Stilet. Yang kayak kawat. Ya, itu stilet ya namanya ya. Stilet atau introducer. Dek minta tolong ambilkan stilet, itu berarti itu. Dek minta tolong ambilkan introducer, berarti itu yang Anda ambilkan ya. Kemudian majil forceps.
Nggak disiapin margin forceps. Margin forceps itu yang kayak gunting, saya lihatin gambarnya. Kayak gunting tapi dia ujungnya nekuk. Nih, ini margin forceps ya. Terlihat gambar dari saya? Nih ya. Ini margin forceps. Anda siapkan, ini fungsinya untuk mengambil benda asing yang ada di pasien. Ya. Jadi misalnya Anda sebelum masang intubasi, kok pasiennya misalnya ada biji salaknya misalnya. Jadi biji salak yang nyumbat itu diambil pakai margin forceps. Ya. Terus kemudian tadi sudah konektor, coba tunjukkan konektor yang mana? Konektor ini ada yang dari pasien ke alat, ada yang dari pasien ke nanti mesin anestesi. Konektor yang di antara face mask sama yang di bagging atau yang di selang ET-nya ada nggak yang warna biru? Selang ET-nya ada yang warna biru nggak? Ya, itu konektor. Ya, itu konektor ya. Nah, konektor ya. Kemudian suction, mana tunjukkan? Suction. Dia yang warna biru. Ini suction. Ya. Konektornya yang biru nempel di itu, nempel di ETT, selang ET itu. Ya. Nah, ini ukuran untuk selang ET ya. Ini ukuran selang ET dari bayi sampai dengan dewasa ukurannya beda-beda. Itu yang kalian ambil nomor berapa? Ada plastiknya enggak? Kalau di selang 6,5 ya. Jadi untuk kita mau mengambil ukuran ET itu ada rumusnya. Ya, ada rumusnya, tapi yang kita misalnya nih ketemu rumus misalnya 6,5. Berarti yang kita siapkan apakah 6,5 saja, pertanyaan saya? tidak. Enggak, siapkan setengah sebelumnya dan setengah sesudahnya. Jadi misalnya dihitung ketemunya 6,5. Jadi yang harus Anda siapkan berarti 6, ukuran 6,5 dan ukuran 7. Kenapa? Karena supaya tidak bolak-balik ngambilnya kalau misalnya nanti kita kesulitan dalam melakukan tindakan intubasi. Atau kalau enggak, ini pakai indikator jari kelingkingnya pasien. Coba Anda lihat jari kelingking. Mana sih jari saya nggak kelihatan karena saya pakai background ya. Ya, jari kelingkingnya kalian itu sebagai indikator ukuran biasanya. Kalau kita tidak mau pakai rumus, karena rumus ini tuh berlaku sebenarnya untuk rumus orang asing. Untuk orang Asia saya belum menemukan referensinya untuk ukuran ET. Ya, jadi misalnya kalian umurnya sama-sama 20 tahun. Umurnya sama-sama 20 tahun, sama-sama perempuannya. Coba antara A sama si B ukurannya akan sama atau beda ininya? Bisa aja berbeda. Nah, itu kita ngambilnya nanti di ini. Coba antara si siapa ya? Misal selang ET yang kalian tadi bawa dengan Bagas. Coba Bagas. Bagas mana Bagas? Coba Bagas. Ya, kamu samakan, jajarkan dengan selang ET jari kelingkingmu. Kamu samakan dengan selang ET-nya kira-kira lebih. Kalau hampir sama tidak apa-apa, cuman jangan terlalu signifikan perbedaannya. Sama. Sama ya? Sama ya, Mas? Nah, itu nanti caranya seperti itu ya.
Ini namanya adalah nah ini ya. Ini kalau kita masukkan ke dalam hidung. Tadi kan ada OPA, orofaringeal airway. Kalau ini NPA, ya, nasofaringeal airway. Jadi OPA yang tadi yang kita masukkan ke mulut tadi itu kalau dimasukkan ke mulut, tapi bisa dimasukkan ke hidung, namanya NPA, ya. Nah, ini masukannya nanti ke hidung. Nah, seperti ini, ya. Itu untuk kalau kita memasang NPA. Posisinya apa pasiennya? Sniffing, ya. Ini namanya posisinya sniffing. Makanya kontraindikasinya dilakukan pada pasien yang terjadi trauma servikal, ya. Dikasih bantal, ya 10-15 derajat sekitar, ya. Akan berbeda posisi sniffing pada orang dewasa, pada pasien anak-anak, dan pada bayi. Kalau Anda akan melakukan tindakan intubasi pada bayi, itu bantalnya taruhnya di punggung pasien. Pada anak-anak tidak perlu dikasih bantal, tapi pada dewasa itu perlu dikasih bantal, tetapi di bagian kepala. Ya, kalau pada anak-anak nggak usah. Nah, ini bagaimana sniffing position itu pada pasien yang mengalami obesitas. Ya, Anda lihat perbedaannya antara A dan B ini apa? Posisi yang sebelah kanan antara A dan B. Ada yang bisa? Apa bedanya? Banyaknya bantal. Ya, dengan diberikan banyaknya bantal, dengan tidak diberikan banyaknya bantal, apa yang membedakan di sini? Ini nggak sih? Putus ya. Putus ya, Mbak. Terpental saya. Ya, jadi kalau pada pasien yang obesitas, untuk memaksimalkan ekspansi dada pasien, memaksimalkan ventilasi pasien, itu diberikannya bantal yang banyak. Dari kepala, kayak posisi setengah duduk, ya, karena banyak banget, ya, karena pasien obesitas kan memang dia butuh ventilasi yang banyak, ya. Nah, ini tindakan intubasi pada pasien obesitas itu jelas akan beresiko terjadi kesulitan. Nah, jadi kalau kita mau melakukan tindakan intubasi itu kita bisa dengan satu penolong atau dua penolong. Kalau satu penolong semuanya yang memegang cara memegang sungkup seperti ini ya, huruf C. Kemudian 3 jarinya menengadahkan dagunya pasien. Nanti Anda berlatih. Jadi ada tekniknya. Anda memasang sungkup, kalau posisinya pasien tidak diekstensikan percuma, oksigen atau ventilasi yang kalian berikan tidak akan masuk. Anda lihat ini ya, tangannya udah lihat ya caranya. Coba saya minta tolong praktekkan cara memegang sungkup yang sudah terhubung dengan ambubek. Mana? Coba dipraktekkan, nak, Mas. Kalau coba mana? Kameranya nggak sampai pantem. Ya udah, Bu, Bos, boleh, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Gitu aja nggak apa-apa, Mas. Cara memegang aja gimana? Misalnya ini sebenarnya dibawa jari 3, ini di sini. Ya, yang sungkup yang ujung, yang segitiga ini kamu letakkan di dagunya pasien atau diletakkan di yang bagian mananya pasien? Ya, yang tajam itu yang di bagian atas ya, dihadapkan ke bagian atas. Ya. Karena ada kayak seperti segitiga. Nah, itu gitu ya.
Oke ya. Oke. Nah, ini cara memegangnya tadi kalian sudah berlatih. Kiri, pakainya kalau Anda tidak kidal, berarti laringoskopnya Anda pegang pakai tangan kiri. Saya minta satu cara memegangnya. Cara mahasiswa cara memegangnya, coba satu. Piye? Ya, piye? Blade-nya menghadap kemana? Menghadap ke petugas atau menghadap keluar? Nah, ini yang ke bawah. Menghadap ke petugas atau menghadap keluar? Ke keluar ya, bukan menghadap ke petugas ya. Ya, ini cara memegangnya nih. Nih di bawah nih udah ada contohnya. Nah, ini Anda lihat yang poin D. Nih. Pada saat Anda memasukkan laringoskop, lidahnya dikiriin. Di pasien tuh lidahnya dikesampingkan dulu, geser ke kiri, kemudian masukkan blade-nya. Ingat ini ada giginya pasien, ya. Jangan dicongkel. Ini enggak boleh, blade ini enggak boleh nempel di gigi pasien. Rompol kabeh nggo pasiennya komplain. Ya. Nah, ini nanti yang kalian lihat nanti seperti ini, ya. Karena ada lampunya ya, gitu. Ini cara melesternya seperti ini nih. Cara melesternya seperti ini. Ya, yang panjang kemudian dibuat segitiga seperti ini. Kemudian setelah itu sudah terpasang, selang ET-nya kita masukkan. Sebelum difiksasi, iya. Sebelum difiksasi, auskultasi dulu. Apakah benar nggak masuknya? Jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, pasiennya bisa kembung. Ya, dimasukkan dulu kanan dengan kiri apakah sama. Kemudian sambil di bagging. Nanti di bagging, udara masuk sedikit, masukkan sedikit, kemudian dicek kanan kirinya sama atau enggak. Nah ini kalau LMA, jadi Mbak. LMA itu indikasinya adalah bagi pasien-pasien yang sulit dilakukan intubasi. Ya, pasien-pasien yang sulit dilakukan intubasi dan membutuhkan waktu tindakan operasi yang sebentar, tidak lebih dari 30 menit, itu boleh pakai LMA. Nah, dia nanti hanya akan masuk seperti ini, dimasukkan saja. Nah, ini tetap ada ukurannya. Nah, itu nanti tangan kita ikut masuk mendorong ininya ya, mendorong karetnya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita praktekkan, coba satu mahasiswa mencoba dulu, silahkan. Yang mencoba siapa ya? Siapa yang mau mencoba? Andreas. Oke, Andreas, silahkan Andreas. Andreas, asistennya siapa? Asistennya mau siapa? Saya pandu dari sini. Saya pandu dari sini, jangan khawatir. Oh, iya, 2 orang. Saya pandu dari sini. Ini malah di balik salah kamera. Aku di mana sih? Kan nanti pemasangan di sini aja. Di sini kan? Oh iya. Ya udah. Kamu Ya. Terus di ini.
Oke, ya silahkan. Sudah siap? Sudah. Persiapan itu laringoskop tidak boleh nempel dulu. Anda mulai dari nol. Karena kalau terlalu lama itu dipasang, ya itu lampunya akan nyala terus, akan boros, ya. Oke, sudah. Anda sudah cuci tangan. Setelah cuci tangan, Anda pakai apa? Ya, enggak steril, enggak steril. Harusnya steril ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan kita intubasinya kan udah ini. Nggak cukup. Cukup kamu. Balik. Nanti semuanya wajib mencoba satu-satu ya, dari intubasi, dari spinal, dan dari epidural. Wajib mencoba satu-satu. Sudah pakai handscoon? Kalau sudah pakai handscoon, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kita berikan trias anestesi ya. Ya, trias anestesi terdiri dari apa saja kita berikan? Sedasi sama pelupuk otot. Ya, sama masker relaksan ya, masker relaksan. Karena kenapa harus dikasih? Kalau tidak dikasih nanti ada refleks vagalnya, dia akan sakit banget dan dia akan tersadar ya, nggak bisa masuk pasien-pasiennya sakitan ya. Di sini. Sudah di dalamnya ada masker relaksan. Sudah, trias anestesi sudah dikasih obatnya ya. Kemudian setelah itu kita apakan? Kita lakukan apa setelah pasien kita berikan itu? Trias anestesi, masker relaksan sudah masuk. Kemudian apa? Kita berikan ventilasi ya, 3-5 menit. Oke, yuk. Kita berikan ventilasi. Ventilasi, oksigen, kasih oksigen. Ventilasi itu pemberian oksigen. Embubek ambil, ya, embubek ambil. Oke. Oke, kamu pasang. Nah, kamu berikan. Posisinya udah sniving ya. Oke, 3 jarimu menginikan dagu pasien. Nah, menarik ke atas dagunya pasien. Ya, oke. Berikan ventilasi 3-5 menit. Yuk, pompa. Yo, coba kakek yo, nek ngasih yo. Ya, oke, 3-5 menit sudah ya. Oke, sudah. Sudah, lepas. Sekarang ambil selang ET-nya. Selang ET-nya. Laringoskopnya. Jangan lupa lemon tetap dicek ya ke pasien ya, Nak. Lihat dari luarnya gimana, skor malam patinya seperti apa, gitu-gitu ya. Loh, kok mau Yuk, pasang. Oke, yuk, pasang. Konsisten. Ngambil sama ini nanti. Hati-hati kena gigi pasien. Enggak. Hah? Mana? Ini kanan pasien. Hati-hati jangan kena gigi pasien. Rompol. Lidahnya susah. Lidahnya Gimana? nanti kalau pada pasien lidahnya disampingkan ke kiri, digeser ke kiri. Jadi kita laringoskopnya di samping pasien,
di samping mulut pasien. Ini. Saya nggak bisa lihat dong, mau Lidahnya tutupi begini. pakai tanganmu. kok. Ini Nah, kan. Gini, Bu. enggak. Gini ya. Itu, nah, gitu udah. Oke, sudah ya. Tidak boleh menyentuh rahang Sudah. atas. Tidak boleh menyentuh rahang atas. Glotisnya udah kelihatan belum? Gak ada. Ya harusnya ada, masa enggak ada. Ini berarti masuknya ke bawah. Susah loh. Hah? Bukan. Yang mana sih? Ininya ke kiri. Ini kan lidah. Oh, Coba Ini posisinya ditekan Mas, ditekan ke bawah, kelihatan nggak? Harusnya kelihatan lubangnya yang akan kita masukkan edanya, harusnya kelihatan. Betul kok. Gini. Ini kan yang bawah ini, di bawah lidah ini. Ini. Yuk, ya masukkan laringosnya masukkan. Oke. Udah? Sikunya jenengan nempel di kepalanya pasien. Tadi Anda lihat Ini. video yang dari saya, ya ditahan di sampingnya pasien ya, jangan di dahinya pasien. Nanti dahinya pasien. Nah, jadi posisi kita itu ini sikunya itu nahan di pasien loh. Oke, sudah Mas, kelihatan nggak lubangnya? Ada. Hah? Kelihatan, Bu. Kelihatan, kayak masukkan selang ET-nya. Kayak gitu kan. Iya. Bener. Bener. Kok belum aja? Ini sor. Lidah loh. Bawah lidah. Bukan di bawah lidah, di glotis. Nah, itu udah benar itu laringoskopnya taruh di sebelah samping, udah benar tinggal ET kamu masukkan. Ada lubangnya nggak sih? Kelihatan nggak sih? Enggak, Bu, enggak kelihatan, Bu. Masa? Kemarin kelihatan kok, kelas lain kok. Apa salah Bu? Anda belum ini ya, belum membuka itunya? Belum coba saya sharekan ini deh contohnya supaya tadi link videonya mana tadi? Ini kan salah ya. ini ke kiri. Kayaknya masih di sana nggak? Karena di sini mentok di sini doang. Itu lidahnya gimana? Kalau pada pantem memang agak susah nggak? Agak susah masuk memang, karena dia kan karet ya. Itu tuh di sana. Berarti kan masuknya ke sini kan. Tuh. Ya, yuk masukin yuk. Taruh, masukkan laringoskopnya. Mungkin megangnya kayak gini. Iya. Nah, Ininya tuh pendek loh. Baca. center. Masukin ya. Ini udah visor. Ada lubangnya nggak? Oke. Orang Tapi nggak ada lubangnya, gimana mau masukkan selang ET-nya? Atau salah, coba yang lainnya, coba dilihat yang benar.
Masa nggak ada sih, orang kemarin bisa kok. Dilihat coba di congkel yang ini Mas, di congkel yang Lidahnya, kata ibu lidahnya ke kiri. Berarti masukinnya ke kanan. Nah, ada nggak? coba di congkel yang Udah lebih ini Mas, ditekan yang lebih Tuh. lebih kuat lagi. Ditekannya yang lebih kuat lagi coba. Itu kan. Coba lihat lubangnya dulu. Mana sih? Nah, itu nggak sih? Itu nggak sih, Nah, itu nggak sih, Masih lihat sih. Nah, tuh lubang, tuh. Nah, kurang ini tadi kurang Nah, itu tuh. kurang Nah, tuh, didorong ke bawah Mas. Dorongnya yang kuat. Nanti kalau nggak kuat nggak kelihatan. Pada pasien juga harus kuat dorongnya. Nah, dorong, tekan terus. Dorong apa sih? Nah, itu benar didorong laringoskopnya, ditekan ke bawah. Oh. Nah, Ada kan? Enggak masuk. Ini salah loh. Lidahnya nih. Kan lidahnya di ke kiriin. udah pokoknya Ah, pokoknya kamu masukkan aja, ditekan kamu sampai dengan lidahnya didorong ditekan pakai laringoskop. Masa nggak masuk? Harusnya ada lubangnya. Nggak mungkin kalau Iya nggak ada sih. lubangnya. Yuk, congkel, ditekan ke bawah. Kalau enggak ya di ini aja lah, prememori aja. Prememori selang kamu masukkan. Yang penting nanti dalam yang sebenarnya kamu lihat yang glotis yang tadi sudah saya share itu. Harusnya kan gambarnya glotis itu tadi. Iya, terus selangnya. Selangnya masukin. lubangnya benar. Loh, nek selang Selang. masukin laringoskopnya jangan dilepas toh. Hilang lagi. Ini kurang neken kok Andreas itu. Makanya dia nggak bisa menemukan lubangnya. Itu. Kayak lidahnya. Hah? Lidahnya rusak. Rusak? Lidahnya itu Bu, susah. Oh, ya udah wes, oke wes, pura-puranya masukin. Tapi nanti pada yang karena ini butuh ini ya, butuh jam terbang tinggi ya. Memang nggak semudah yang kita bayangkan. Coba. Lidahnya di Coba masukin. Nggak apa-apa. Lubang ini nggak kamu lihat, Mas? Mas, lubang di gambar seperti ini kamu lihat nggak di pantem, Mas? Mas Andreas? Ada Bu. Nggak ada? Ada. Oh, yaudah, yuk masukkan lubang ini. Itu loh. Oh. Dari tadi nyariin lubang nggak ketemu-temu toh. Pasiennya keburu pingsan. Keburu mati pasiennya. Udah? Susah ya. Sing lebokke kudune sing masing bawa laringoskop kok sing lebokke kok asistene iki lho. Ganti Andreas, ganti lainnya yang perempuan. Ganti dulu. Ini kurang neken tadi kayaknya. Yang masang itu yang masang laring etennya itu yang pegang laringoskop, jangan asistennya yang nggak bisa lihat toh yo. Asistennya di sebelah asistennya di sebelahnya yang nggak bisa lihat, yang bisa lihat itu yang pegang laringoskop karena laringoskop kan udah ada lampunya. Yuk diganti yuk. Apa mau tetap Andreas mau mencoba atau mau yang lain? Yang lain mau. Yuk silahkan. Nah, giginya udah mau tutup. Udah protol ya giginya. Kemarin kecongkel kelas A kalau nggak salah. Itu kelas A nyongkel kena giginya. Makanya nggak boleh didorong bagian atasnya. Ya, yuk. Oke. Lemon sudah. Kita evaluasi sudah. Lemon sudah. Trias anestesi sudah masuk. Kamu ventilasi. Ya, Ibu. Ini dari itu masuknya di sini, Cok. Lidahnya.
Itu. Akan maaf ya. Pegangnya pakai tangan kiri, Dok. Kamu tangan kiri apa tangan kanan itu? Kiri, Kiri, Bu. Bu. Ya, yuk, kiri, yuk. Oke, siku masukkan, kamu tempelkan di samping kepala pasien sambil nahan ininya pasien. Nah, tuh lenganmu. Nah, pinter. Yuk. Masukkan laringoskop. Dalam sampai dalam. Dalam. Orang mlebu, Nduk. Kok susah sih? Nah, itu lubangnya kelihatan, Bok. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa, Mbak? Susah? Yuk, congkel. Kuat, kuat. Didorong. Ya. Kenapa, Mbak? Susah ya? Masih di mute itu. Kenapa nggak dengar kalian? Nah. Giginya udah miring kayak gini, jadinya susah, Ibu. Ini kan ada lubangnya, Ibu. Nah, ini udah copot, Ibu. Udah copot dari untuk masuknya ini. Ini kan ada lubang kan. Nah, giginya udah kayak ke sini. Nah, jadi susah untuk masuk ke dalam sininya, Ibu. Oh, astagfirullahaladzim. Rusak berarti ya. Iya. Oh, lah ya udah pre-memory aja, Nduk. Udah, kamu masukkan selang ET-nya. Oke, masukkan selang ET-nya. Anggap sudah ya. Kamu sambil pegang laringoskop, pura-puranya aja. Laringoskop kamu ambil. Oke, seperti itu. Kemudian selang ET masukkan. Anggap aja ini udah ini oke, sudah masuk. Itu kan ada angka-angkanya ya di selang ET ya. Ya. Masukkan sampai batas 21 nanti ya. Kira-kira sampai dengan batas 21. Oke, sudah. Kalau sudah terpasang masuk, laringoskop kamu lepas. Nah, tekuk, jangan sampai ditekuk biar lampunya mati. Oke, kalau sudah, sekarang kamu lakukan ini apa? Handle apa? Dicek. Ininya, Ibu ya. Ya, dicek. Asistennya bawa stetoskop. Asisten. Aldi. Jangan deh, cewek aja deh. Aku yang Asistennya aja nggak tahu. Oke, terus kemudian ini siapa? Asistennya berarti itu memberikan oksigen, dikasih bagging. Maju. Stiletnya ambil, stiletnya ambil. Ini ya. Ya, stiletnya ambil, bagging kamu masukkan sama sungkupnya tadi. Nah. Loh. Pasangnya enggak gitu toh. Sungkupnya dilepas tuh yo. Maksudnya ya, maksudnya itu tadi bagging yang. Nah, terus kamu sambungkan ke konektornya. Nah, oke, kemudian kamu bagging, asistennya melihat kanan kiri, paru kanan kiri kamu lihat, kamu dengarkan. Ngasih oksigennya jangan banyak-banyak, oksigennya dikit aja. Oke, bandingkan paru kanan dan paru kiri. Paru kanan dan kiri, sama atau tidak pengembangannya? Sama. Oke, sama berarti udah masuk berhasil, bagging lepas. Oke, bagging. Oke, bagging lepas, kemudian kamu isi udara, Mbak. Isi udara 10 cc, ambil 10 cc, masukkan di itunya. Di cupnya. Di sini ya, Ibu? Ya. Oke, masukkan lagi 10 cc. Siapkan plester panjang, asisten siapkan plester panjang.
Guntingnya di bawah nih. Ambil gunting. Panjang, panjang. Panjang panjang banget. Dah, Kurang. dah. Ini Oke. gimana ya? Udah taruh aja, udah diisi udara kan? Udah lepas aja. Udah. Ya taruh aja udah. Oh. Ya, Ini gitu ya. kan. Mau plester? Plester Plasternya ya terus dilingkarin ke selangnya dilingkarin. Oh ya. Oke, Nanti melingkar. berarti Ya nanti jadinya silang. Dari bawah dulu nggak apa-apa. Oh, Harusnya handscoon-nya dilepas no, yang nggak pakai handscoon nggak apa-apa. Oh. Enggak, dilingkarin di itunya, dilingkarin di selangnya. Oh, handscoon-nya lepas weh. Kalau enggak yang melesterin yang nggak pakai handscoon. Dari bawah. Kamu makan. Dilingkarin gini. Bukan. Kalau ini nggak sih? Sudah? Sudah belum? Coba Ini lihat. ya. Coba lihat saya. Coba Ini lihat. Bu. Dari bibir. Dilingkarin dulu, baru nah, pinter. Nah, terus cret ke pasien. Kanan ke atas bawah boleh, kanan kiri juga boleh. Lingkarin lagi. Nah, gitu. Ya, sudah selesai. Baru kita nanti hubungan ke mesin anestesi. Oke. Oke, sekarang Anda mau ekstubasi. Pasiennya sudah tersadar, ada refleks batuk, ada refleks gerak. Sekarang kalian mau ekstubasi. Berarti dilepas. Mayone di urung dipasang mayone kok an. Mayo, gudel urung dipasang. Mayo. Nah, cara masangnya hadapkan ke atas, Ya, hadapkan ke atas, terus kemudian dorong, puter ke bawah. Oke. Ya, kemudian dorong. Nah, dorong. Oke. Mana? Kok belum masuk? Kok belum masuk total? Harusnya masuk total. Oh, dalam lagi ya. Dalam lagi sampai dengan enggak tersisa mayonnya. Oh, enggak bisa ya? Susah ya? Oh, rusak berarti pentemnya. Anu sih dipakai banyak orang sih ya. Oh ya udah wes ya, oke sudah kebawain. Baru setelah itu kalian suction ya. Karena pasien ya suction, mana selang suctionnya? Ya selang suction mana? Coba saya lihat selang suctionnya mana? Coba ujungnya sampai ujungnya mana ujungnya? Ya itu nanti yang biru. Yang biru itu nanti disambungkan ke mesin anestesi. Nah, ini tuh harusnya disambungkan ke mesin anestesi nanti. Kok mesin anestesi? Mesin suction. Nah, baru Anda, oke, di suction, Mbak. Di mayo, ya, mayonya suction. Mayonya suction sampai dalam. Yo, nyaksen ki yo selangnya dilebokke dalam no. Nah. Oke, suction udah. Terus kemudian mulut. Samping kanan, samping kiri. Mulut tuh berarti ya. Nah, kanan kiri, kemudian sama selang ET-nya. Ya, oke, sudah ya. Anda sekarang sudah, anestesi sudah berlangsung, operasi sudah selesai, pasiennya tersadar, sudah ada refleks batuk. Kalian akan lepas intubasi, artinya pelepasan intubasi disebut ekstubasi. Berarti pertama yang harus kalian lakukan adalah ambil sepet udara yang tadi sudah kamu isi cc udara, ambil. Udaranya diambil pakai sepet. Ambil udara. Iya, diambil kan. Diambil, seret. Oke, tadi ngisinya 10, berarti ambil 10. Ngisi 20, ambil 20. Oke, sudah diambil, sudah kempes. Kemudian Anda cabut. Pelan-pelan, mayo masih terpasang.
Itu harusnya kalau di pasien mayonya utuh ke dalam ya, kurang ke dalam itu. Iya, Bu. Ya, oke. Sekarang Anda cabut. Ya, kemudian disaksen ya. Kalau perlu disaksen karena akan mesti akan banyak sekret yang tertinggal karena pasiennya kan ini ya baru teranestesi ya. Oke, kemudian mayo terakhir lepas. Ya, sudah pasiennya baru dipindah ke ruang RR ya, gitu. Oke, untuk intubasi sudah selesai. Nanti kalian nyoba satu-satu. Sekarang Bu Nova spinal. Kita sekarang ke spinal. Kita langsung ke phantom sama Ke spinal mana spinal? langsung praktekin ya, Bu. Atau Iya, enggak, kita spinal dulu, nanti prakteknya nanti. Prakteknya kalau udah selesai semua baru mencoba satu-satu semua. Kok intubasi sih? Enak. Sudah, alat sudah disiapkan? itu tadi berapa? Sudah? Kalian lihat dulu videonya, udah dilihat belum tadi? Udah ya, lihat dulu videonya ya. Pertama, kalian kasih perlak pengalas steril di bawah pasien. Ya, ini ada perlak putih, perlak pengalas putih ini adalah tempat steril. Ini tidak boleh benda-benda yang tidak steril jangan taruh di yang pengalas putih ini. Anda pakai handscoon-nya steril. Ya, nanti kalau ada asistennya, berarti asistennya yang menyiapkan obatnya, ya, menyiapkan betadinnya, baru nanti yang melakukan itu pakai handscoon steril, kemudian memberikan desinfektan. Kasih betadin dulu dari dalam ke luar. Nah, ini asistennya Anda lihat. Ini asistennya. Asistennya hanya membukakan obatnya saja, yang nyedot, yang megang sepetnya hanya yang bertangan steril. Asistennya kan tidak steril, jadi dia hanya membukakan plastik sepetnya saja. Ya, yang memegang sepetnya adalah yang akan memberikan suntikan. Jadi ini asistennya ini yang nggak pakai handscoon. Nah, oke. Mangit-mangit. Itu ke susu. Itu ke susu. Itu. Ini enggak. Dari betadin tadi, itu kemudian kasih alkohol ya, disinfektan dari dalam keluar. Udah selesai, Mbak? Belum udah pakai. Anda lihat krista iliakanya. Halo? Anda lihat krista iliakanya.
Anda sekarang pegang semua ini, tulang pinggul kalian coba dipegang semua. Yang menonjol itu, tarik. Kemudian tarik sejajar garis lurus. Itu adalah tempat injeksinya di situ. Coba sini, Pak. Coba. Ah, Tempatnya di lumbal berapa ya? Lumbal berapa? Ayo, lumbal berapa? Lumbal berapa, Dok, Nang? Spinal anestesi lumbal berapa? Alah lali. L berapa sampai L berapa? Lah, kok lupa? L3 sampai L3 sampai L berapa? L5. Ya, biasanya tempat injeksinya itu di L4 sampai L5. Ya, jadi di krista iliaka belakang itu, tulang pinggul itu kita tarik ke belakang garis lurus. Itu L4 itu biasanya di situ. Dermatomnya di situ. Jangan lupa ya. Spinal anestesi di mana? L berapa? Itu dasar kalian semester 2 itu. Terus sudah. Pacar ya. Jangan dipakaiin, Pak. Oke, Anda masukkan obatnya sesuai dengan dosis. Nanti jadi lama. Indikatornya kalau berhasil itu apa? Indikatornya berhasil akan keluar apa? CSS. Ya, sama dengan kalau Anda mau ngambil darah vena, bahwa jarum itu udah masuk ke dalam pembuluh darah vena atau belum, kan ada aspirasi dulu. Keluar darah toh. Berarti kan sudah memastikan bahwa itu memang sudah masuk ke dalam pembuluh darah, sama dengan ini. Spinal anestesi berarti itu kalau sudah masuk, letaknya di mana? Spinal anestesi itu jarumnya dia akan masuk ke apa? Bedanya apa? Regional anestesi itu ada berapa sih? Regional anestesi ada berapa? Ingat enggak? Lali kabeh. Oke. Anestesi itu ada berapa, wis? Kok lupa semua kalian? General, regional, lokal, ya kan? Nah, sekarang kan kita berbicara regional anestesi. Regional anestesi ada berapa? Spinal, epidural, blok kaudal. Ada 3. Kata orang dibaca. Ya. Lagi adzan ya? Adzan dulu ya. Nah, adzan dulu. Poin-poin pentingnya kalian catat ya. Menunggu adzan. Ya, apa aja sebutin. Yang pertama adalah spinal apa? Spinal needle ya, atau jarum spinal. Kemudian apa lagi yang harus disiapkan? Apa lagi yang harus disiapkan? Coba jarum spinalnya mana? Mana jarum spinalnya mana?
Ya, oke. Terus kemudian apa lagi yang harus siapkan? Handscoon, alkohol, kemudian betadin. Ya, sudah alkohol, betadin, kasa. Ya, terus kemudian jangan lupa obat anestesinya ya, sama spet. Spet sudah. Ya, oke. Sekarang kita siapkan. Siapa yang mau mencoba? Saya pandu dari sini. Anggita. Oke, Anggita, asistennya siapa? Aldi. Desi, oke. Desi sama Anggita, silahkan. Yuk, Bu Nova pandu dari sini. Desi asistennya ya, Desi. Desi hanya mengambilkan karena dia udah steril, jadi hanya mengambilkan saja. Itu udah ada tempatnya ya, udah ada ininya. Handscoon-nya yang nyangkut. Oke, sudah Mbak, siap Mbak. Anggita udah siap? Siap, Bu. Oke, cuci tangan sudah. Anda komunikasi ke pasien bahwa pasien akan dilakukan spinal anestesi ya. Misalnya pasiennya ini mau menjalankan sesar, dia harus dilakukan spinal anestesi. Oke, sekarang Anda pakai handscoon. Handscoon-nya boleh handscoon steril. Enggak, tadi di video enggak. Handscoon steril. Ini udah pakai. Ini handscoon-nya handscoon steril loh. Ini. Buka ya. Oke. Kalau mau pakai handscoon nggak steril ya, tapi perlakuannya tetap steril, kurang dianggapnya steril. Itu kan steril tuh nanti bungkusnya taruh dianggap sebagai pengalas saja. Yuk ambil Mbak. Iya, biasa. Jangan pegang ini ya. Jangan pegang luar ya. Mana satu? Oh, itu sama. Iya. Ambil. Terus itu Mbak, perlaknya yang bungkus atau ada putih itu ya? Ya, itu putih ini harusnya steril ya. Iya, Bu. Steril, tata dulu, taruh di bak steril, nanti yang naruh di tempatnya pasien tuh biar Mbak yang pakai, kita yang pakai handscoon steril. Itu anggap kita steril, taruh di tempat yang steril. Tempat sterilin Dindo. Itu pengalas itu dianggap steril. Ya, dianggap steril, jadi naruhnya nggak di situ. Anggap misalnya taruh di bak instrumen atau di tempat handscoon. Nah, misalnya lah itu steril ya. Steril, dan kamu yang steril tuh jangan megang apa-apa, Mbak. Kok nutup itu dibukain. Kalau asisten, nek perlu ya pakainya asisten toh ya. Oke, pengalasnya kamu ambil. Taruh di bawahnya pasien belakang itu.
Dilebarin aja. Ya dilebarin tuh yung pengalas kok sak uprit ngono iki. Oke. Betadine, tolong disiapkan asisten, tuangkan ke dalam kom. Lazim udah dipakai. Aja ya. Oke, sekarang Kak Anggita ambil kasa steril. Di Di kasa sterilnya mana? Oke, ambil, kasih. Ya udah, kasih betadine. bisa tadi taruhin di daerah penyuntikan. Dia lebih apa lah. Ya, terus desinfektan. Dari melingkar dari dalam keluar. Lebar, kayak yang tadi video tadi. Terus, lebar, terus. Terus, lebar, terus. Ah, marem gitu loh. Ingat loh ya, dari dalam keluar, bukan luar ke dalam. Nah, dari luar ke dalam ya. Nah, oke. Ambil alkohol, sama itu buang. Ambil alkohol minta tolong tuangin asisten. Oke, ambil alkohol. Kasa, kayak kasa. Asisten itu sih itu si kita. Siapkan jarum, Mbak, obatnya kamu siapin asisten. Ya udah, kamu desinfektan toh, Anggita. Nah, dari dalam keluar. Ini obatnya langsung disepetin ya, Ibu. Jangan, kamu nggak boleh pegang sepet. Sepetnya kan steril. Kamu bukain aja plastiknya aja, dia yang ngambil. Ambilnya pakai alkohol ya enggak apa-apa. Ini ampulnya dipatahin. Jangan, nggak usah. Kita pakai obat prememori aja, betadine kayak atau obat NaCl atau apa gitu loh. Ya, sepetnya tolong dibukain, Mbak. Nah, kamu hanya bukain saja, dia yang ambil sepetnya. Oke, ambil, buang. Kamu mana? Nah, ambil Mbak. Ambil kamu ya. Tutup taruhnya, tutup taruhnya di bak instrumen toh yo, kan itu masih steril. Kalau enggak taruh di pengalas putihnya pasien tadi itu loh. Pedot. Itu berapa cc tuh kok pakai jarum yang 1 cc gitu? Enggak ada yang 3 cc. Udah kebuka, udah dibuka. Ya udah pura-puranya itu, pura-puranya yang 3 cc, 1 cc ya cukup toh. Dosisnya minimal 2,5 kok spinal itu. Kamu pakai jarum cc ya kurang. Ambil buang Mbak, Andi, diganti-ganti yang 3 cc. Jadi yang 3 cc baru ya, nggak baru ya. Ya, anggap itu baru ya. Tadi udah. Ya, yuk, ambil. 3 cc. Ini kalian kalau enggak nyoba lali semua. Nanti harus nyoba satu-satu. 3 cc. Dot. 3 cc. Oke, udah. Udah yuk tutupin di. Ya, tutupnya buang. Taruh situ dulu, taruh di tempat pengalas putih tadi ke pasien dulu. Pengalas putih. Nah, sekarang spinal needle-nya tolong diambilkan Mbak Asisten. Masih ada plastiknya toh? Mana yang ada plastiknya? Ya. Apa itu needle spinal? Yang ini udah dibuka, Bu. Oh ya udah anggap sudah ada, udah oke. Terus dikasihin ke Mbak itu anggap sudah dibukain. Terus taruh di sana. Ya, kamu sekarang ukur L4.
L4. Kamu cari dulu lokasi L4-nya di mana? Pinggul kanan dengan kiri, tarik lurus garis. Kamu pegang spina iliaka kanan. Spina iliaka kanan, pinggul kanan. Nah, pegang pinggul kiri. Nah, tarik sejajar lurus, red. Nah, itulah lokasi L4 ya. Nah, kasih tanda kuku boleh. Pencet. Nah, kamu ambil spinal needle-nya. Ya, masukkan lubang menghadap ke atas. Kamu tangan kiri pegang jarum depan, disangga. Yang tangan kanan pinter sudut 90. Nek kuwi ngono iki sudutnya 60. Nah. Yuk, 90 berarti tegak lurus. Oh, masukkan. Sambil dibantu tangan kiri kamu. Nah. Berat nggak, Mbak? Berat. Harusnya nggak berat, berarti kamu salah. Itu udah ada lokasinya kok itu kamu. Udah ada lokasinya ini loh, yang tempat injeksi. Nah. Nah, coba. Berat nggak, Mbak? Enggak, udah. Bisa masuk ya? Oke. Bisa masuk enggak? Bisa ya? Kok cuma si Dek, harusnya 2/3 bisa masuk. 2/3. 2/3. Sisanya 2/3 harusnya. Itu belum masuk itu. Yuk, berat toh, Mbak? Berat? Udah mentok. Oke. Sekarang kamu ambil jarumnya. Oranye itu loh, oranye diambil. Oh. Oranye diambil, kamu ambil terus masukkan obatnya. Dia salah ambil, Ibu. Alah, kamu itu nggak pakai. Astagfirullahaladzim. Loh, kamu itu dari tadi tuh kamu nyuntek itu nggak pakai jarum ya nggak bisa masuk tuh yo. Tapi gitu. Ya kan kalau yang pada disuntikan itu gitu kan. Ntar dulu. Lah oren-orennya mana tadi? Oren-orennya mana? Oh, udah. Oke, yuk. Ya, itu kan oren sama jadi satu. Iya, Bu. Dia itu cuma Tadi kan cuma karet doang. Karet biar melebu dengan awake pasien. Sudah, Mbak, bisa masuk. Oke, sekarang kamu cabut jarumnya. Yang oren kamu tarik. Nah, sepet kamu masukkan obat tadi. Jarumnya buang, jarumnya taruh. Jarumnya lepas dulu. Nah, itu kan nanti kalau kamu benar dia akan keluar CSS, tes itu nanti. Yuk, buang, jarumnya buang. Hanya jarumnya saja. Jarum. Itu mah tutup. Jarumnya dibuang. Nah, loh. Iya toh. Diputer toh, Nduk. Lah ya, malah yang orang anggo handscoon. Kok angel temen lo? Diputer. Kenapa? Ya wes, dilepas gitu. Walah, sabar. Oh, masukin. Ada udaranya enggak, Mbak? Udah aspirasi dulu. Ada udaranya enggak? Enggak. Oke, masukkan. Pelan-pelan. Kurang masuk. Ya, orang itu harusnya 2/3 kok jarumnya masuk itu. Berat nggak, Mbak? Enggak, Bu. Ya. Terus.
Itu harusnya kurang masuk. Kalau kok emper-emper kasihan masak ke pasiennya. Berat ya? Iya, Bu. Oh, berarti kurang masuk berarti. Ya wes, anggap sudah habis ya. Iya. Belum. Nggak tahu. Kamu ke sini. Udah. Berat kan? Oke, sudah. Anggap sudah habis ya. Obatnya anggap sudah habis. Oke. Tidak bisa mencabut, Bu. Piye, itu udah lepas. Needle-nya ambil, jarumnya, sepetnya ambil. Aduh, sepetnya ambil. Ih, astagfirullahaladzim. Diputer. Allahu Akbar, Anggita. Puter. Nah. Jangan. Terus kemudian kamu pakai kasa sama betadin, ambil. Ditekan, lepas jarumnya. Betadin. Dah. Dah, yuk ambil. Tekan sambil dilepas jarumnya. Ya, pas. Nah, wes, pasien habis itu ditidurkan. Tidur ya, Pak? Ya. Oke. Oke, sekarang gantian epidural. Set epiduralnya udah? Epidural setnya sudah? Udah, yuk. Yang ada selang kateternya. Selang kateternya. Yang ada kateter epiduralnya. Siapa yang mau mencoba siapa? Yang mau mencoba siapa? Cara nyoba siapa? Anti mau nyoba anti? Amel kan? Siapa Amel? Yang mau nyoba Amel? Yo, Bu Nova bimbing dari sini. Ora usah wedi, engko nyoba satu-satu wis pinter. Udah? Asistennya siapa, Nduk? Asistennya, Nduk? Citra. Oke, Citra, yo. Handphone ini saya. Nggak ada lagi kan? Ada. Untuk aja. Sudah? Ya, yang mau mencoba pakai handscoon. Anggap ini handscoonnya steril ya. Ya, Bu. Iya, bakal semua ini handphone. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Handphone steril tiba-tiba ngono iki. Ini aja tuh kasih gitar nih enggak? Bunda. Ya gini. Dong, pakai handphone steril wis diobok-obok ngono iki jarine. Itu dianggap steril lah ya. Jan. Keringet. Dia coba paksa. Wow. Kayak Anam tadi ini. Ini starin ya sama komodo. Video apa tadi? Tadi aturan komodo ini videoin ya. Lupa. Ya. Oke. Udah, Bu. Oke, sama langkahnya seperti tadi, sama betadin, kasa, oke, sama persis. Asistennya ambilin. Tadi kasanya ini. Bang enggak.
Ya, dari dalam keluar. Ini ya, Bu. Ya, nanti nyoba satu-satu ya. Jadi Anda harus mencoba 3 karena 3 ini ada nilainya. Nanti ditambah 4 skill lab. Nanti kalau kita evaluasi ujian skill lab berarti ada nilai 4 nilai ya. Jadi Anda mencoba intubasi, mencoba epidural, mencoba spinal. Belum. Alkohol sudah alkohol? Dari dalam keluar. Aurat. Enggak loh. Ya, terus melebar, selebar-lebar ya orang apa. Ya, pinter. Terus tepet udah diambilin Mbak Asisten. Yang lepas aja. Pura-puranya yang 3 Plastik ya. ya, plastiknya pura-puranya udah dibuka asisten, tinggal ngambil banyak. Kasih. Oke, taruh, ya ambilin obatnya. Ambil obat kok setang. Tangan 2. Oke. Epidural setnya mana, Dok? Ya, bukain, Mbak, biar Mbaknya ngambil. Ya, ambil semua, Mbak. Ya, ambil semua, taruh di yang putih, perlak putih, pengawas putih. Oke, semuanya sudah diambil. Yang kuning, itu sebenarnya ada sepetnya sendiri itu sebenarnya. Ya. Oke, sekarang epidural needle-nya kamu ambil, kamu masukkan seperti yang spinal anestesi tadi. Bukan. Nah, iya. Iya. Iya, epidural itu epidural spinal, epidural needle-nya kan? Ya. Iya. Terus kamu lihat alam 4. Nah, itu sana letak itu. Tinggal tarik garis peng gitu. Nah, ya, itu kan sana letak itu. Sudah ada tempatnya tuh itu. Nah. Coba kamu buka itu. Coba kamu buka, Mbak. Kulitnya pasien tuh kamu buka. Nah, coba letakin yang di sini. Itu. Ya udah itu berarti. Itu tempat L5 itu. Ya, ya, yuk. Mau di anestesi dulu ya enggak apa-apa. Tadi kan sudah. Gimana, Bu? Tadi udah dilakukan anestesi lokal loh. Anestesi lokalnya udah tadi. Nggak usah juga nggak apa-apa, langsung aja jarum masuk. Kalau nggak mau diberikan obat anestesi lokal ya nggak usah. Langsung aja. Udah, ayo masukkan. Tangan kiri kamu bantu dorong dong. Sudutnya itu kudunya 60. Kamu berapa itu? 90. 90 itu. Biasanya 7. Oh, 60. Biasanya 60. Biasanya 60. Berat nggak, Mbak? Berat, Bu. Berat berarti salah lokasi. Ya udah, wes tuh anggap masuk ya. Oke, kamu sekarang cabut jarumnya saja. Nah, selang kateter epiduralnya masukin. Itu udah. Siapa masuk sini?
Ya, kateter epiduralnya kamu masukin. Selang kecil itu loh, selang kecil. Yang ini, Bu. Ya, masukin. Ininya yang ini apa yang ini, Bu? Yang polos, yang polos. Ya, masukin terus. Sampai masuk. Terus, ya udah. Masuk, sampai masuk dalam. Kok nggak bisa masuk, Bu? Ya, wong kamu tadi ini mentok sih. Harusnya kan itu nggak mentok itu harusnya. Oke, sekarang kamu cabut. Jarumnya kamu cabut, hanya benangnya saja. Jarumnya kamu cabut. Kamu tahan. Tahan. Itu kateternya udah masuk Ininya banget belum? belum, Ibu. Coba kamu cabut semua, Dok. Kamu cabut semua. Sekarang kamu lepas, coba kamu lepas. Nah, itu nih. Wes, dah. Sekarang kamu masukkan coba. Kamu masukkan. Nah, Masukkan. ya, itu anggap di pasien ya. Terus. 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 Sampai keluar, sampai keluar. Harusnya sampai keluar harusnya. Udah? Kok bampat? Harusnya nggak bampat harusnya. Jarumnya Sama aja kok. Hah? warnanya beda. Ini enggak masuk, Ibu. Kalau yang ini, Bu, kan ada 2 jarum, Ibu. Ada 2 jarum, ada warna Pink sama pink putih. sama warna putih. Loh, itu yang putihnya kamu ambil dulu toh. Yang putih. Itu kayak spinal persis tadi, jarumnya diambil, baru kateter epiduralnya dimasukin. Oh iya, salah jarum berarti. Salah jarum. Ini, Bu. Nah, saya yang ini, Bu. Saya masukin ini dulu, Mem. Tadi yang diambil apa tadi? Warna pink. Warna pink, Ibu. Oh, alah. Oh, bukan needle epidural ya? Bentuknya sama, tapi ininya dong yang beda. Kecil Oke. ini. Oh, ini kecil. Yuk, masukin, Mbak. Ya itu selangnya cabut sih, no. Epiduralnya cabut sih, kamu jarumnya masukin dulu. Masukin dulu. Oh. Ininya. Itu kan tadi saya hanya ilustrasi saja. Benar nggak? Wis ana jarumnya dong. Nah, jarumnya masukin dulu, nanti nggak bisa nyucus. Nah. 60 derajat, masukin. Ibu yang tajamnya itu atas Bagian apa ke bawah? Atas. Atasnya ya. Lubangnya di atas. Ya. Sudah 2/3 belum? Coba lihat. Oke, nggak apa-apa, udah. Oke. Jarum kamu cabut. Jarumnya tarik. Epidural selangnya masukin. Terus kamu ambil, kalau sudah kamu sambil tekan, kamu jarumnya kamu ambil supaya hanya tertinggal benang saja. Hanya tertinggal epidural kateternya saja. Oke, sudah. Mbak, sudah masuk ya? Kateter epiduralnya sudah masuk, sekarang jarum kamu lepas. Yo, nek ngelepas ki yo ditahan no. Aduh. Oh, tahan. Kok melu lepas bange. Udah, Ibu. Oke, sudah terus. Lepas itunya. Terus sampai dengan hanya tertinggal jarumnya saja. Sudah, oke. Sudah ya, sekarang
Itu yang tadi ujungnya mana Mbak ujungnya? Kamu pasang Ini. ya, kamu pasang cenil-cenilnya mana? Obat warna apa di situ warnanya apa? Ini. Biru atau apa? Tutupnya Biru. pasang. Ya. Ya, pasang. Biru. Ini mau Cenil-cenilnya mana? Yang tadi untuk ngasih obatnya gitu. Oh, ini kah? Yang Nanti, ini, Bu? nanti kan dimasukin sepet. Bukan. Bukan. Ada warna biru atau warna pink atau warna apa yang untuk hanya Bukan. Ntar dulu. Ntar ini bentuknya yang kayak gini nih. Ntar dulu. Yang ini bukan? Bukan ya? Mana? Mana coba? Gue nggak lihat udah. Mana Ini, coba? Bu. Iya, Masuk ke sini, Bu. Iya, Terus, Ibu. ya udah. Terus sepatnya obatnya coba dibuka Mbak itunya Mbak. Yang putih-putihnya buka, yang putih-putihnya dibuka, putih-putih. Iya. Oh, yang ini, Bu ya? Nah, yang itu tutupnya tadi. Obat tadi. Iya, tutupnya. Oh. Nah, buka. Nah, kan sepatnya obatnya nanti kan lewatnya situ. Nah, itu kan nanti ditempel di depannya pasien sini loh. Oke, Mbak, kamu taruh ini, taruh di depannya pasien. Di depan sini, di atas. Di atas. Nah, kayak gitu di Apa plaster, ini? Kak. Nah, itu nanti kan tempat ngasih injeksinya di situ. Sini kan? Ya. Di dada pasien boleh atau di Oh, sini. paham nggak? Sini. Ya tempel aja. Nanti kan di plaster di sini nih loh Mbak. Di sini, di plastik. Ya nanti di plaster. Nanti kan kamu ngasih obatnya di situ. Nah sekarang paham nggak? Mau taruh di depan boleh, nggak kamu mau taruh di samping pasien juga boleh. Nah gitu. Nah. Coba obat kamu masukkan coba. Suaranya kecil, Ibu. Obatnya coba dimasukkan obatnya. Obatnya. Ini ya. Ya, masukkan. Masukin ya. Ya kamu dari sebelah kiri muter-muter ning pasien ngono iki. Berat ya, Mbak? Enggak, Ibu. Enggak. Bisa masuk? Tadi bisa. Berat. Karena ini sih tadi kan ya tadi kan terbentur itu tadi di dalamnya itu ya. Nah, tapi intinya kayak gitu ya. Nanti obat masuknya ke situ. Setiap kali kita butuh, kita mau di plaster di mana aja boleh, mau di depannya pasien boleh, mau di samping pasiennya boleh. Nah, kan tadi gitu nanti. Nah, gitu ya. Sepetnya kamu ambil, misalnya injeksi udah selesai. Kamu ambil, terus ada tutupnya nggak, Dok? Tutupnya tadi. Tutup mana? Tutup itu. Iya, tutup putih-putihnya, masa orang tutupnya? Udah. Ya. Nanti kalau Anda mau ngasih lagi, baru dibuka lagi kasih lewat situ. Itu epidural namanya, ya. Jadi ada selang kateternya. Jadi kenapa dia bisa pada pasien yang lama operasinya ya karena dia standby terpasang di pasien. Kalau yang tadi spinal itu kan jarum kita ambil udah selesai ya, hanya satu kali aja ya. Tapi kalau epidural ini kan ini masih terpasang di pasien selang epiduralnya. Jelas? Jelas. Oke. Baik, ya itu nanti kalian istirahat silahkan. Nanti untuk SOP, nanti untuk yang kelompok mesin anestesi kan tidak boleh kalau tidak ada dosen pembimbingnya. Jadi kemarin saya sudah bilang ke tim, silakan Anda berpencar 2-3 mahasiswa ikut kelompoknya Bu Olin, 2-3 mahasiswa ikutnya Pak Arif, sekian ikutnya kelompoknya Pak Reva misalnya seperti itu. Pada saat Anda mesin anestesi, ya. Kalau Anda tidak mau bergabung dengan dosen lain, Anda boleh pakai YouTube, enggak masalah. Persiapan mesin anestesi itu juga nanti sama, ya. Silahkan. Tapi saya hanya memberikan SOP-nya saja. Nanti untuk evaluasi skill lab itu Anda hanya membacakan SOP-nya saja
berada di samping mesin anestesi. Misalnya SOP-nya nyalakan flow meter, ya Anda pura-pura menyalakan tapi tidak di on off-kan. Mesin anestesi tidak boleh dinyalakan kalau tidak ada dosen pembimbing. Anda hanya membacakan saja. Nah, untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian buat undian. Ya, buat undian. Spinal anestesi buat 3 undian, epidural anestesi 2 undian, intubasi 3 undian, mesin anestesi 2 undian. Jadi pas 10 orang. Jelas? Yang dua hanya mesin dan epidural saja. Anda undi pada saat hari H saat kita ujian. Paham? Nah, untuk selanjutnya ini, saya minta tolong Mbak PJ-nya siapa ini yang bertanggung jawab? Ya, Mbak, saya minta tolong dikondisikan, ya, dikondisikan. Saya minta ada 3 atau 2 lah, 2 atau siapa Mbak? Mbak siapa namanya, Dok? Mbak Amel, Bu. Amel. Mbak Amel, saya minta tolong semua teman-teman harus mencoba. Ini nilai yang dari saya kemarin di kelas lain seperti ini. Kita dulu. Mana sih? Skill lab intubasi. Jadi nanti Anda mencoba untuk spinal dan ini, spinal, epidural, dan intubasi. Ya, masing-masing nanti akan ada 3 penilaian. Ini saya berikan contoh yang kemarin di kelas lain. Nih, terlihat ya. Jadi misalnya Hasan misalnya. Hasan kemarin mencoba untuk tindakan intubasi itu nilainya 90, untuk yang spinal nilainya 95 dan epidural. Ini epidural dan spinal ini saya jadikan 1. Nanti Anda juga akan mendapatkan nilai seperti ini. Jadi misalnya nilai intubasi Hasan berapa, nilai intubasi spinal dan epiduralnya berapa. Nah, ini nanti Anda akan mendapatkan penilaian juga sama seperti ini. Cuman saya nanti minta bantuan Mbak Amel, tolong diobservasi temannya. Artinya semuanya harus mencoba. Kalau yang mencoba dan dia bagus, mencoba aja nilainya minimal udah 90 kalau Anda mencoba. Yang tidak mencoba itu 0. Jadi Mbak Amel nanti harus melaporkan ke saya, semuanya sudah harus mencoba. Tidak boleh berbohong, dituntut kejujuran kalian semuanya harus mencoba. Silahkan kapan Anda mau mencoba kapan, terserah. Mau hari setelah ini boleh atau mau lusa boleh. Pokoknya Mbak Amel bertanggung jawab terhadap semua teman-temannya harus mencoba. Kalau Anda tidak mencoba, Anda tidak akan merasakan, hanya melihat aja udah bablas hilang. Tapi dengan mencoba Anda akan paham. Saya percaya kalian, karena ini skill lab, jadi semuanya harus hands-on satu-satu. Mbak Amel bertanggung jawab, tolong yang tidak mencoba, tolong jangan dikirimkan ke saya. Jadi laporannya ke saya, Bu, si A tidak mencoba, itu saja. Ya, paham Mbak Amel? Ya. Paham, Bu. Saya berikan waktu maksimal Anda mencoba hari Selasa. Maksimal. Ya, Ibu. Atau mau hari Senin? Hari ini kan kalian ada farmako sampai sore. Ya kan hari ini kan juga bisa. Berarti kan tinggal hari Jumat, Sabtu, sama Senin, sama Selasa. Ya, nanti maksimal nilai, berarti evaluasi skill setelah hari Selasa, setelah nilai ini masuk. Paham, Mbak Amel ya? Paham Ya. Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Itu mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Jadi nanti misalnya tadi yang sudah mencoba siapa? Mbak Amel tadi sudah mencoba apa? Intubasi sama epidural. Tinggal berarti Mbak Amel tinggal mencoba spinal. Tadi siapa tadi yang perempuan yang pertama kali nyoba spinal siapa tadi? Anggita ya? Anggita ya, Ibu. Ya, Anggita berarti kurang intubasi dan kurang epidural. Itu ya?
Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Ya. Ibu. Saya percaya kalian, kalau misalnya kalian masih bingung, Bu, karena tadi kami hanya melihat saja, itu Anda boleh nyalain YouTube. Linknya sudah saya bagi tadi, jadi Anda step-stepnya ada di situ semua. Ya, oke. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.